Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Fauna Project. Jadi di sini kita ada dua fauna ya, teman-teman. Apa aja Mas? Ini sama ini Mas? Ini ada panana sama monopohon, atau latinnya biasa kita bilang Candoia carinata. Kalau ini Mas? Ini panana atau blue tongue skink. Tapi sebelumnya mohon maaf lama lagi baru kita bikin vlog ini. Soalnya kemarin sempat drop, habis itu sudah enakan, terus ditambah lagi ada pandemi kayak begini. Ya kita sama-sama berdoa semoga bencana ini cepat berlalu. Amin. Semoga aktivitas cepat kembali pulih seperti sedia kala. Oke, sekarang kita masuk ke mana duluan? Yang enak yang mana? Ini dulu deh, ini besar tuh Mas. Oke deh. Ini aja. Anak-anak Kita yang masuk. katanya berbisa ya Mas ya. Nah, itu dia. Kalau di sini orang bilang berbisa katanya. Padahal Untuk enggak. teman-teman semua yang ada di Jayapura, khususnya di Papua, saya belajar pegang dulu. Saya juga takut-takut ini. Wow, pesta. Nah, ini penampakannya. Ini yang biasa dia bilang ular kaki empat, itu ini sudah. Kenapa ular kaki empat? Ya karena dia kepala bentuk kayak ular, dia bersisik, tapi dia ada kaki. Begitu sudah. Dia pup. Pipis. Ini menandakan bahwa dia tidak terbiasa dihandle, teman-teman. Tidak terbiasa dipegang, belum biasa dihandle sama orang. Begitu. Dia pipis. Dia masih hissing. Itu menandakan bahwa dia tidak nyaman. Kayak ular kepalanya ya Mas ya? Iya, itu makanya orang bilang ular kaki empat itu ini sudah. Kepalanya kayak ular. Ini dia punya penyebaran seluruh Pulau Papua dan Maluku. Ada. Tapi masing-masing lokality beda warna, beda ukuran. Maluku punya Tanimbar ada, Halmahera ada. Kalau di Papua, seluruh Papua ada. Dia makanannya apa ini Mas? Makanannya, kalau di alam dia makannya bangkai. Bangkai Mas? Iya, makanya bangkai. Dia sering ditemui di sampah-sampah, tumpukan sampah. Makanya kalau orang bilang dia berbisa, sebenarnya tidak, dia tidak berbisa, tapi berbakteri, mulutnya berbakteri. Karena di alam dia makannya kadang bangkai, kadang sampah-sampah, sisa-sisa makanan, kotoran gitu dia makan. Tapi kalau untuk berbisa tidak. Kayak gitu. Itu biasanya ada yang kasih makan buah-buah itu Mas? Nah, itu kalau sudah kita cap, sudah kita pelihara gitu, untuk dia lebih karakternya lebih bagus, lebih dekat sama kita, sama kipernya, kita ganti menu makanannya dengan buah. Kadang ada yang kasih cat food juga, ada yang kasih dog food juga. Itu biar dia lebih bersih, biar dia lebih sehat. Tapi kalau kasih makan cat food itu nggak pengaruh? Enggak pengaruh, karena ini kan dia kan omnivora. Pemakan segala. Dia pemakan segala. Apa yang manusia makan dia makan juga. Dan dia cara berkembang biaknya itu apa Mas? Ovovivipar ya? Iya, ovovivipar. Bertelur dan beranak. Jadi dia netasnya di perut, keluarnya jadi anak. Kayak gitu. Itu. Iya itu. Tapi ini lokality Jayapura kalau yang begini Nah, caranya. ini lokality Jayapura ini masih muda, ukurannya masih kecil. Masih sedang. Kalau kita bilang Juve pertengahan lah. Jadi kalau bagi masyarakat di Jayapura atau di Papua, kalau memang dapat yang begini, ini jangan dibunuh ya teman-teman ya, karena dia ini nggak berbisa, cuman mungkin kalau pas mungkin dia gigit itu berbakteri. Nah, bisa menyebabkan pembengkakan gitu. Tidak berbisa tapi dia ini. Yang biasa bikin takut sih dia hissing, dia bunyi, dia bersuara. Suaranya agak kuat, makanya itu bikin masyarakat
yang lihat pasti takut karena bunyinya kuat ya, hissingnya gitu. Tapi aslinya tidak berbahaya Pak. Tapi ya memang sih untuk orang awam yang tidak mengerti ketemu pasti takut, dan jalan satu-satunya pasti langsung dibunuh. Kasihan dibunuh. Tapi semoga untuk kedepannya dengan banyaknya edukasi, video-video seperti begini, masyarakat kita mengerti bahwa hewan-hewan ini juga masuk dalam ekosistem alam kita gitu. Dan bisa menjadi sahabat kita juga, penghilang stres. Hiburan. Terus apa lagi Mas? Apa ya? Kalau tentang kadal panana ini, saya yang mau saya tanyakan sih sebenarnya, kalau kadal panana begini ini, dia kan kadang-kadang ada yang mungkin bingung toh cara perawatannya bagaimana kalau memang mau pelihara itu toh. Mungkin bagi yang pemula-pemula mau pelihara kadal panana ini, caranya bagaimana Mas perawatan? Perawatannya sih semua kembali lagi untuk reptil jenis kadal-kadalan, jenis biawak atau varanus. Untuk perawatannya sama saja, kita taruh di kontainer. Kalau memang bagus sih memang kandang sih, akuarium bisa, kontainer bisa, tapi kontainernya nggak besar. Alasnya bisa dipakai kokopet, bisa koko khas, bisa ampas cup gitu bisa. Di dalamnya kita kasih tempat air minum. Terus untuk makan bisa seminggu 2 kali, bisa seminggu 3 kali, tergantung menunya. Entah mau dikasih buah kah, atau mau dikasih daging-dagingan bisa, cat food atau dog food bisa. Terserah, tinggal di mix saja. Gimana enaknya toh. Terus rajin di handle. Kalau memang mau anteng mau jinak sih rajin di handle. Kalau tidak ya tidak apa-apa, diumbar aja, dirawat, asal kasih makan saya gitu. Ini belum dikasih nama loh ini ya. Nanti berjalannya waktu kasih nama Pak. Oh, Kan? mungkin ada yang mau saran tulis di komentar ya. Belum dikasih nama ini. Nah, sip. Kita lompat ke Panana sudah ya. Kita mau pindah ke monopohon atau Candoya carinata. Monopohonnya bagus loh, keren, mantap motifnya. Kalau saya bilang sih seperti boa Amerika, dia seperti super motley. Kalau di retik dia seperti motley. Motifnya mantap, stripnya lurus, rapi, granit sampingnya mulus. Ini penyebarannya sama dengan panana, seluruh Papua sampai Pulau Halmahera dan Maluku ada. Tapi itu dia, kembali lagi kalau sudah masuk di Maluku atau Halmahera, ukurannya lebih besar. Ukurannya lebih besar, bisa sampai 80-90 cm. Dan diameter badannya pun lebih besar, karena makannya lebih banyak. Kalau untuk Papua dia nggak terlalu besar sih. segini ya Mas ya. Misalnya kira-kira bisa lebih besar lagi. Bisa ya? agak besar lagi sedikit. Makanya kan cuma cicak, kadang cicak, tapi kalau mentalnya bagus, kita kasih mencit mau dia. Kalau mentalnya bagus kasih mencit, dia mau juga. Kasih mencit. Untuk awal kalau masih kecil gini sih kita biasanya kalau bagus kita tes makannya pakai pinkis mencit merah gitu, anakan yang masih merah kita coba. Tapi ini termasuknya ini ya Mas ya, udah maksudnya masih baby up atau sudah juve Mas? Ini udah juve, ini udah medium.
udah bagus ini. Kalau baby up masih agak lebih kecil dari ini udah lumayan ini. Kalau di alam sih dia makannya kadal-kadalan, cicak-cicak gitu. Kadang kalau ketemu tokek ya dia makan tokek lah. Kalau ketemu kadal hijau dia makan. Lebih seringnya sih itu kadal-kadalan, atau tidak kadang burung, anakan burung yang masih kecil-kecil gitu. Tapi kalau yang kayak begini nih jarang ya Mas ya, motifnya strip tuh. Itu dia. Kalau motif strip untuk di Papua jarang, cuma beberapa daerah aja yang sering ditemui motif strip. Ini dia sama, dia sistem reproduksinya juga kayak panana, ovovivipar, bertelur dalam perut, keluarnya jadi anak. Dia ovovivipar juga Iya, Mas dia Mas. Dia keluarnya anak, dia nggak bertelur. Saya kira bertelur juga kayak ular yang lain. Enggak, ini kan makanya ini kita bilangnya boa lokal, boa Indonesia. Temennya, saudaranya ada monotana. Monotana ya, mudah-mudahan mungkin nanti di episode berikut kita bisa review monotana. Oke, nanti kita review monotana. Untuk kalau perawatannya, mau ditanya nggak? Sekalian ya Mas. Kalau perawatannya dia sama, dia di kontainer atau tidak di akuarium atau tidak di terarium, harus ada ranting pohonnya, terus kandang agak lembab, lebih banyak airnya, karena kalau enggak dia kusam, badannya kering gitu. Kayak gini nggak apa-apa ya Mas ya? Itu nggak apa-apa, bisa untuk sementara bisa, tapi nanti kalau misal dia udah agak besar kan bisa dikasih besar lagi kan tempatnya. Yang utama sih harus ada ranting, harus ada tempat air minum agak banyak, karena dia kalau kering kurang bagus, dia kusam begitu. Bagus sih, mantap. Coba pegang Mas. Ini Dia kadang suka gulung-gulung. ini kadang kalau yang nggak mau ribet, kipi ini terus dibawa gathering, dijadikan gelang tangan, digulung di tangan gitu, udah deh nggak bergerak. Coba Mas. Keren ya, Mantap. motifnya Stripnya mulus stripnya. Tapi dia termasuk ya boa ya Mas ya dia? Iya, dia masuk di jenis boa. Tapi mini ya. Kalau kita bilangnya boa lokal. Mini Boa lokal, ukurannya mini. Kalau ini masuk boa juga Mas, apa? Yang Monotana itu. Masuk juga, dia beranak juga, ovovivipar juga. Ovovivipar juga, dia termasuk boa juga. Nanti deh, mungkin di episode berikut kita ini review saudaranya monotana. Kayak begini nih, mungkin untuk perawatannya ini saya mau tanyakan juga ini Mas. Dia kan kadang-kadang dia sering di atas tuh Mas. Tapi kalau memang sering di pohon, kalau dikasih ranting, kalau memang nggak dikasih ranting tuh nggak mau Mas. Ya karena memang dia arboreal kan, dia reptil yang hidup di pohon. Kalau nggak dikasih ranting kurang bagus sih. Begitu. Iya. Jadi harus dikasih ranting. Dan karena dia lebih aktivitasnya lebih banyak di atas ranting, di atas pohon. Tapi dia ini termasuknya nokturnal atau? Dia nokturnal. Dia bergerak di malam hari berarti Mas, berburunya di malam hari. Ya. Jadi kalau memang dikasih makan lebih baik malam ya Mas. Malam. Jadi kalau memang mau lihat dia berburu, coba kasih cicak hidup. Cicak hidup lepas di tempatnya gini aja, nanti terus lihat dia berburu. Coba deh nanti. Nanti mungkin kapan-kapan kita bikinkan review bagaimana dia makan. Sip. Oke, mungkin itu saja Mas. Oke deh. Cukup sampai di sini teman-teman.
Nanti episode berikut kita mudah-mudahan bisa bahas tentang saudaranya monopohon, yaitu monotana atau biasa kita bilang Candoya aspera. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke semua teman-teman di sosial media. Bantu kami untuk mengembangkan channel ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sarida.